Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran matematika. Mudah-mudahan walaupun Ananda hanya bisa belajar melalui video pembelajaran ini, tetapi tidak menyurutkan motivasi dan semangat Ananda untuk belajar matematika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang bilangan bulat. Setelah sebelumnya Ananda mempelajari tentang definisi bilangan bulat, kali ini kita akan melanjutkan materi pada subbab berikutnya, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai setelah Ananda mempelajari materi ini diharapkan Ananda dapat 1. Menjelaskan operasi hitung bilangan bulat, 2. Melakukan operasi hitung bilangan bulat, dan yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan operasi hitung bilangan bulat. Oke, kita akan mulai dengan mengamati sebuah masalah ya, atau sebuah soal. Coba kita sama-sama amati. Dalam suatu tes matematika, ditetapkan bahwa untuk jawaban yang benar mendapat nilai 4, jawaban yang salah mendapat nilai negatif 2, dan jika tidak menjawab mendapat nilai negatif 1. Andi berhasil menjawab 95 soal dan 80 soal dinyatakan benar. Jika jumlah seluruh soal 100 nomor, maka nilai yang diperoleh Andi adalah, nah, soal ini bisa kita selesaikan dengan mudah setelah nanti kita mempelajari tentang konsep operasi hitung bilangan bulat. Jadi, kita tidak akan pusing lagi memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, di akhir KBM atau di akhir pembelajaran kali ini kita akan sama-sama membahas cara menyelesaikan soal tersebut. Sekarang kita skip dulu dan kita lihat dulu ke materi. Oke, sebelumnya kita sama-sama mengingat kembali konsep dasar tentang bilangan bulat. Jadi masih ingat Ananda? Bilangan bulat itu terdiri dari, betul, ada 3. Yang pertama, bilangan bulat negatif. Yang kedua, bilangan 0 atau 0. Yang ketiga, bilangan bulat positif. Next. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ibu akan mencoba menggunakan alat bantu garis bilangan, tapi sebelumnya kita akan menyepakati sebuah aturan pada garis bilangan tersebut. Tujuannya supaya Ananda mampu memahami konsep tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat itu sendiri. Apakah aturan yang harus disepakati itu? Jadi pada bilangan bulat, nanti pada sebuah garis bilangan, jika nilai angkanya positif, maka dia akan bergerak maju atau dia bergerak ke arah kanan. Dan jika angkanya 0, maka dia akan diam. Dan jika angkanya negatif, maka dia bergerak mundur atau ke kiri. Dan untuk operasi hitungnya, kalau jumlah itu dilanjutkan atau diteruskan. Dan kalau kurang, maka dia berbalik arah. Oke, sekarang kita coba penjumlahan bilangan bulat yang pertama dengan menggunakan alat bantu. Pertama model garis. Contoh 3 ditambah 4. Oke, pada sebuah garis bilangan, penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan ini kita mulai dari titik 0. 3 ditambah 4 dari titik 0 bergerak ke arah kanan 3 satuan. Kenapa bergerak ke arah kanan? Karena 3-nya positif. Ditambah 4 berarti bergerak lagi ke arah kanan sejauh 4 satuan. Maka hasilnya 3 ditambah 4 sama dengan 7. Yang kedua, dengan menggunakan model mobil bergerak. Dari titik 0, mobil maju
atau bergerak ke kanan sejauh 3 satuan, kemudian maju lagi sejauh 4 satuan, sehingga berhenti di titik 7. Hasilnya sama, 3 ditambah 4 sama 7. Perhatikan contoh berikut. 2 ditambah 3. Dari titik 0 maju 2 satuan, kemudian maju lagi 2 satuan. Diteruskan ya, karena dia bentuknya penjumlahan. Jadi positif 3 maju. Sekarang negatif 2 ditambah 3. Dari titik 0, negatif 2 berarti mundur. 2 satuan ditambah 3, positif 3 berarti maju 3 satuan. Sehingga negatif 2 ditambah 3 sama dengan positif 1. Lanjut, negatif 2 ditambah negatif 3. Dari titik 0, mobil mundur 2 satuan. Kemudian ditambah negatif 3 lagi, mundur lagi 3 satuan. Jadi negatif 2 ditambah 3 sama dengan negatif 5. 3 ditambah negatif 5 sama dengan dari 0 bergerak maju 3 satuan, ditambah negatif 5, dia mundur 5 satuan. Hasilnya 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 2. Oke, bagaimana anak-anakku? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal penjumlahan tanpa menggunakan alat bantu. Penjumlahan ini dilakukan biasanya jika angka yang akan kita jumlahkan ukurannya cukup besar. Karena tidak mungkin ukuran misalkan ratusan menggunakan alat bantu garis bilangan ya. Jadi ada tekniknya. Teknik yang pertama adalah Ananda perhatikan jika kedua bilangan yang akan kita jumlahkan itu memiliki tanda yang sama. Misalkan positif ditambah positif atau negatif ditambah negatif. Caranya adalah yang pertama, abaikan dulu tandanya. Kita jumlahkan angkanya. Jadi 125 ditambah 234 itu sama dengan 359. Nah, 359 ini kita kasih tanda positif. Kenapa? Karena kedua angka yang dijumlahkan tadi bernilai positif. Contoh yang kedua, kedua angka tersebut bernilai negatif. Negatif 58 ditambah negatif 72. Negatifnya kita abaikan dulu, jumlahkan dulu angkanya. 58 ditambah 72. Atau kalau kita buat ke dalam kelompok operasi hitung itu seperti ini, negatif dalam kurung 58 ditambah 72. 58 ditambah 72 hasilnya 130. Nah, kemudian kita tambahkan tanda negatif. Kenapa kita tambahkan tanda negatif? Karena angka yang kita jumlahkan kedua-duanya bernilai negatif. Paham anak-anakku? Baik, kalau begitu sekarang kita masuk kasus yang kedua. Kasus yang kedua adalah jika kedua bilangan berlawanan tandanya. Misalkan yang satu angkanya positif, yang satu negatif. Caranya adalah cari selisih kedua angka tersebut, kemudian kasih tanda sesuai dengan angka yang terbesar. Langsung contoh deh, yang A. 75 ditambah negatif 90. Cari selisih antara 75 dengan 90. 90 dikurang 75 sama dengan 15. Nah, 15 ini kita kasih tanda negatif. Kenapa? Karena angka terbesarnya negatif. Jadi cara yang paling mudah mengingatnya seperti itu. Contoh yang B, negatif 63 ditambah 125. Cari selisih 125 dengan 63. Kita kurangi, hasilnya adalah 62. 62 ini kita kasih tanda positif. Karena apa? Karena angka terbesar yang tadi dijumlahkan bernilai positif. Oke, paham ya? Baiklah, kalau begitu kita lanjut sekarang ke operasi pengurangan. Nah, pada operasi pengurangan, di awal kesepakatan tadi adalah kalau ditambah pergerakannya dilanjutkan atau terus, sementara kalau dikurang itu balik arah ya. Oke.
Sekarang kita langsung lihat contohnya. 2 dikurangi 3. Dari titik 0, maju 2 langkah. Oke. Karena dia dikurangi, mobilnya berbalik arah. Dikurang 3. 3-nya positif ya. Maju 3 satuan. Oke, berhenti di titik negatif 1. Jadi 2 dikurangi 3 itu sama dengan negatif 1. Next, negatif 2 dikurang 3. Dari titik 0, mundur 2 satuan. Nah, dikurang. Dia berbalik arah dulu. Dikurangi 3. 3-nya positif. Maju 3 satuan. Dia berhenti di titik negatif 5. Jadi, negatif 2 dikurang 3 itu sama dengan negatif 5. Next. Negatif 2 dikurang dalam kurung negatif 3. Dari titik 0, mundur 2 satuan. Balik arah mobilnya, dikurang. Ya. Dikurangnya dengan negatif 3. Karena negatif 3, maka dia bergeraknya mundur 3 satuan. Sehingga hasilnya adalah positif 1. Jadi, negatif 2 dikurang negatif 3 itu hasilnya sama dengan positif 1. Next, 2 dikurang negatif 3. Dari titik 0, maju 2 satuan, kemudian mobilnya berbalik arah, dikurangi. Dikuranginya dengan negatif 3. Maka karena negatif, mobilnya mundur sejauh 3 satuan. Mobilnya berhenti di titik positif 5. Ya, maka hasilnya 2 dikurang negatif 3 sama dengan positif 5. Oke, sekarang contohnya ini. 3 ditambah 2. Ini kesimpulannya ya. Kita akan menyimpulkan atau membandingkan antara menggunakan garis dengan mobil. 3 ditambah 2, 3 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan lagi dilanjutkan. Hasilnya sama dengan 5. Kalau menggunakan garis model mobil itu 3, maju 3 satuan, dikurangi dia balik arah. Kemudian dikuranginya negatif 2, mundur. Hasilnya 5. Nah, coba Anda perhatikan. Ternyata 3 ditambah 2 itu sama dengan 3 dikurang negatif 2. Atau jika pengurangan ketemu dengan negatif, maka dia bisa berubah menjadi positif. Kesimpulan. Oke, contoh yang kedua, 3 ditambah negatif 2. 3 satuan ke kanan ditambah negatif 2 berarti berbalik arah. 2 satuan ke sebelah kiri, hasilnya positif 1. 3 dikurang 2. Dari titik 0, 3 satuan. Maju, kemudian berbalik arah. Dan dikuranginya 2, maka dia maju 2 satuan. Hasilnya positif 1. Kesimpulannya adalah 3 ditambah negatif 2 ternyata sama dengan 3 dikurang 2. Jadi kalau penjumlahan ketemu dengan negatif, maka dia yang penjumlahannya ini kalah istilahnya begitu. Jadi sama saja dengan 3 dikurangi 2. Paham anak-anakku? Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya adalah perkalian bilangan bulat. Coba perhatikan ini ada gambar apa ya? Oke, Ibu punya gambar sebuah resep. Resep dokter, bukan resep masakan ya. Oke, dalam resep dokter ini dituliskan obat yang dikasih ke pasiennya adalah paracetamol 250 mg. Diminum 3 kali 1 aturannya itu. Coba pertanyaan Ibu, kira-kira apa maksud 3 kali 1 ini? Apakah yang pertama ya, pasien harus minum obat sekali langsung 3 sendok, atau pasien minum obat 3 kali sehari sebanyak 1 sendok. Oke, ini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua. Yang tepat adalah pernyataan kedua, bahwa pasien minum obat
3 kali sehari sebanyak 1 sendok. Nah, kira-kira coba apa yang bisa Ananda simpulkan tentang perkalian ini? Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Jadi, operasi perkalian itu merupakan operasi penjumlahan berulang yang sama. Coba perhatikan contoh-contoh berikutnya. 3 dikali 2, 3 kali 2. Jadi duanya itu ada 3 kali. Artinya 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. 3 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 6. Kalau negatif 3 dikali negatif 2, nih negatif dalam kurung 3 kali min 2. Tambahkan berulang dulu yang negatif 2-nya sebanyak 3 kali. Hasilnya negatif 6. Kemudian dikeluarkan tanda kurungnya negatif, ketemu negatif atau dikali negatif. Hasilnya jadi positif 6. Negatif 3 kali 2, negatif dalam kurung 3 kali 2. Hasilnya negatif dalam kurung 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Sama dengan negatif 6. Nah, dari contoh-contoh berikut, kita akan menyimpulkan tanda yang sesuai. Yang bisa dijadikan kesimpulan adalah, coba perhatikan yang pertama. Jika dua buah bilangan bulat dikalikan dan bilangan tersebut memiliki tanda yang sama, bisa positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Dikalikan maka hasilnya selalu positif. Plus kali plus, plus. Min kali min, plus. Nah, jika yang dikalikannya berbeda tanda, bisa positif atau negatif. Oke, Ibu kembalikan dulu. Oke. Bisa positif dikali negatif atau bisa negatif dikali positif. Maka hasilnya selalu negatif. Oke, bisa ya? Oke, yang terakhir adalah yaitu tentang pembagian bilangan bulat. Oke, pembagian itu ternyata kebalikan dari perkalian. Jika perkalian merupakan penjumlahan yang berulang dengan angka yang sama, maka pembagian merupakan pengurangan berulang dengan angka yang sama. Misalkan 15 dibagi 3. 15 itu artinya sama dengan 15 dikurangi 3 sebanyak berapa kali sehingga hasilnya sama dengan 0 atau habis atau tidak bersisa. Nah, kita coba 5 dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3. Ada berapakah? Kita lihat dengan menggunakan, kita sama-sama hitung ya, dengan menggunakan garis bilangan dari angka 15. Oke, nih 15, 1 kali dikurang 3 jadi 12. 2 kali, kemudian 3 kali dikurangi 3 lagi. Kemudian 4 kali, dan terakhir 5 kali. Ternyata 15 dikurangi 3 sebanyak 5 kali, sehingga menghasilkan 0 atau habis, atau angkanya tidak tersisa. Jadi kesimpulannya 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Oke, tandanya, ini tandanya sama seperti perkalian ya. Nih, kalau pembaginya dengan yang dibaginya itu tandanya sama, positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi, kalau yang pembagi dan yang dibaginya itu bertanda sama, hasilnya selalu positif. Dan sebaliknya, jika tanda yang pembagi atau yang dibaginya berbeda, bisa positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif, hasilnya selalu negatif. Ini bisa diingat ya, supaya kita mudah untuk mencari tanda pada suatu operasi perkalian dan pembagian. Oke, nah ini adalah gabungan atau operasi hitung campuran. Ada aturan yang harus dipahami pada operasi hitung campuran ini adalah, coba lihat di layar monitor Ananda, operasi yang berada di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Perkalian dan pembagian kedudukannya sama, jadi dikerjakan dari kiri ke kanan. Penjumlahan dan pengurangan kedudukannya sama, jadi dikerjakan dari kiri ke kanan. Contoh soal.
2 dikali 100 ditambah 3 kali 10 ditambah 4. Yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah 2 dikali 100 dan 3 dikali 10. Hasilnya 200 ditambah 30 ditambah 4. Sama dengan 234. Yang kedua, 2 dikali dalam kurung 100 ditambah 50 dibagi 10 dikurang 4. Yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah 100 ditambah 50. Sama dengan 2 dikali 150 dibagi 10 dikurang 4. Langkah selanjutnya, kalikan dulu 2 dengan 150. Jadi 300 dibagi 10 dikurang 4. 30 dikurangi 4 sama dengan 25. Karena ada perkalian dan pembagian, maka dikerjakannya dari kiri ke kanan. Oke, demikianlah tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Ada 4 operasi hitung dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, konsep itu bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi dikemukakan di awal pembelajaran kita. Nah, sekarang mari kita sama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Oke, soalnya tadi sudah dibacakan, sekarang kita langsung ke jawabannya saja. Andi menjawab 95 soal kan, yang 80-nya benar. Berarti dia menjawab salah 15 soal. Kemudian jumlah seluruh soal 100 dan Andi ternyata hanya menjawab 95. Berarti sisanya tidak dijawab, yaitu sejumlah 5 soal. Nah, setelah diketahui berapa soal yang benar, salah, dan tidak dia jawab, maka masukkanlah ke dalam operasi hitungnya. Yang 80 yang benar dikalikan skor benar, yaitu 4. Ditambah yang 15, yaitu nilai yang salah dikali skor yang salah, negatif 2. Ditambah soal yang tidak dijawab dikali skor yang tidak dijawab, negatif 1. Hasilnya adalah 320 ditambah negatif 30 ditambah negatif 5. 290 ditambah negatif 5 sama dengan 285. Jadi skor yang didapat oleh Andi adalah 285. Bagaimana anak-anakku? Paham sekarang? Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahaminya dengan baik ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian Ananda. Semoga Ananda bisa memahami materinya dengan baik. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang KPK dan FPD pada bilangan bulat. Oke, cukup sampai di sini video pembelajaran yang kali ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.